Jadi yang ada sertifikat pelatihan itu tidak langsung dikontrak. Kalian bisa melamar lagi sebagai peserta training. Kalau kita sudah ada KTP WEDA, apakah kita harus merubah lagi berkas lamaran kita? Jadi kalau KTP dan KK sudah pindah ke sini, otomatis harus kalian rubah lagi berkas lamaran kalian. Yang lebih parahnya lagi dia bertanya, "Pak, bagaimana dengan SIM saya? Apakah saya harus rubah lagi?" Tuhan, cobaan apa lagi ini yang dipertanyakan kepada saya sebenarnya? Jadi sudah ada pertanyaan yang masuk kepada saya kemarin juga, dia bertanya bahwa, "Pak, bagaimana kalau kita itu yang ada skill, bisa bawa DT, ada sertifikat pelatihan, tetapi kita itu tidak ada pengalaman kerja yang diminta oleh PT IWIP. Apakah kita itu bisa diterima dan apakah kita akan di training lagi?" Jadi untuk pertanyaan itu saya akan bahas, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Jadi di video saya kali ini saya langsung jawab pertanyaan yang kemarin. Kalau dia yang memiliki sertifikat dan dia juga memiliki skill di bidang yang dia lamar, apakah akan diterima di PT IWIP? Terus kalau diterima, apakah akan di training? Jadi begini Pak, berkas itu pasti diterima oleh PT IWIP. Tetapi untuk membenarkan atau lebih meyakinkan lagi PT IWIP itu, ada baiknya saran saya itu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi kalau sertifikat training itu bukan berarti pengalaman kerja. Kalau sertifikat training itu bisa jadi, ini kata saya, ya Anda beli pun pasti bisa. Jadi dari mana supaya PT IWIP yakin? Yang tadi saya katakan bahwa harus memiliki pengalaman kerja. Jadi kalau sudah memiliki pengalaman kerja, otomatis kalian juga harus mempertanggungjawabkan pengalaman kerja tersebut. Contoh nih, kalau kalian ya memang benar-benar ada pengalaman kerja di bidang tersebut. Jadi posisinya saat kalian dihubungi oleh PT IWIP, tetap kalian itu akan dilakukan tes unit. Jadi di tes unit tersebut, maka akan ketahuan apakah pengalaman kerja Anda itu real ataukah hanya rekayasa belaka. Kalau punya pengalaman kerja, terus tes unit bisa lolos, otomatis langsung ya tanda tangan kontrak. Tapi kalau tidak lolos, yang seperti di video-video saya kemarin saya katakan, kalau dialihkan ke training ya syukur-syukur. Tapi kalau tidak dialihkan ke training, berarti kalian harus pemasukan baru lagi sebagai calon pelamar training. Karena walaupun Anda itu bisa eksavator, bisa DT, saat ada pelatih di samping Anda mau melakukan training, tetap grogi. Jadi yang tidak menguasai otomatis gagal. Jadi untuk yang bertanya hal tersebut, saya rasa bisa puas dengan apa yang sudah saya sampaikan hari ini kepada kalian semua. Jadi belum tentu kalian itu yang ada sertifikat langsung dipakai. Masih dilakukan tes unit lagi. Karena kalau tidak dilakukan tes unit, hati-hati ke depan. Kalau ada insiden, ya bisa saja nyawa Anda melayang dan nyawa orang lain pun ikut melayang. Jadi penting sekali untuk dilakukan tes unit tersebut. Kalau yang sudah ada sertifikat pasti tahu. Saat tes unit pertama itu pastinya akan ditanya apa. Jadi kalian bisa jawab. Kalau tes P2H, ada P2H luar, P2H dalam. Itu juga harus kalian tahu. Jadi yang ada sertifikat pelatihan itu tidak langsung dikontrak. Jadi walaupun kalian itu yang sudah ada sertifikat training, saat kalian berubah pikiran, mau mengambil training di PT IWIP, silahkan. Kalian bisa melamar lagi sebagai peserta training. Jadi ada yang bertanya juga kepada saya kemarin, "Pak, kalau kita itu yang sudah terlanjur untuk datang ke WEDA,
terus belum sempat memasukkan berkas lamaran sebagai training, sudah diberlakukan peraturan itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pulang kampung dulu untuk ambil surat keterangan pindah, baru kita balik ke sini pindah berkas, baru melamar pekerjaan? Saya katakan kalau ada waktu silahkan. Kalau ada modal untuk pulang kampung silahkan. Tetapi kalau tidak ada modal, simak baik-baik video saya ini, saya akan berikan saran kepada kalian semua. Jadi kalian itu bisa menghubungi keluarga kalian di kampung, meminta mereka untuk mencabut kependudukan kalian dari kota asal. Jadi kalau sudah cabut berkas di sana, otomatis kalian bisa mendapatkan SKP. Jadi SKP itu nanti kalian minta keluarga kalian foto baik-baik, dikirim ke kalian, lalu kalian scan di sini untuk print out, baru kalian pengurusan ke Capil. Jadi nanti di catatan sipil itu akan segera mencabut kependudukan Anda dari kota asal dan menerbitkan KTP terbaru Anda di Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi KTP asli nanti akan diambil oleh catatan sipil Weda. Jadi itu adalah solusi yang saya berikan kepada kalian. Semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua. Setelah saya jelaskan juga kepada dia untuk menghubungi keluarganya di kampung, dia mengatakan, "Pak, kalau kita sudah ada KTP Weda, apakah kita harus merubah lagi berkas lamaran kita?" Ini rata-rata yang tidak pernah simak video saya yang bertanya seperti ini. Jadi otomatis harus pindah, bos. Jadi kalau KTP dan KK sudah pindah ke sini, otomatis harus kalian rubah lagi berkas lamaran kalian. Itu SKCK kalian urus di Polres di Weda. Yang lebih parahnya lagi dia bertanya, "Pak, bagaimana dengan SIM saya? Apakah saya harus rubah lagi?" Tuhan, cobaan apa lagi ini yang dipertanyakan kepada saya sebenarnya. Jadi kalau untuk SIM itu tidak perlu kalian rubah lagi. Kalian bisa menggunakan SIM dari kota asal. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena SIM itu dia berlaku 5 tahun 1 kali. Jadi penggantiannya itu nanti menunggu masa expire-nya itu 5 tahun. Hei, kasihan. Setiap hari saya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol setiap hari. Pakai saja SIM dari kota asal itu. Jadi buat kalian semua yang mungkin masih bingung untuk mau bertanya-tanya tentang lowongan pekerjaan di PT IWIB, kalian silakan saja klik bergabung di channel YouTube saya. Itu ada tombol gabung, itu pilih bergabung. Supaya di situ Ngoni bisa dapatkan saya punya nomor pribadi. Itu kalian bisa WA, bisa telepon biasa kepada saya kalau kalian yang sudah dapatkan nomor pribadi saya. Karena saya hanya melayani orang yang sudah bergabung di channel YouTube saya. Di luar dari itu yang tidak bergabung di channel YouTube saya, got out, saya tidak layani. Itu saya rasa buang-buang waktu. Saya pekerja ini sebenarnya banyak setiap hari. Bukan hanya mau melayani WA. Jadi saya mohon untuk Ngoni semua, silakan klik bergabung untuk bisa terhubung dengan saya jika ada pertanyaan yang harus kalian pertanyakan. Jadi setelah pertanyaan itu saya jawab, dia juga bertanya kepada saya, "Pak, kira-kira kapan itu PT IWIB buka lagi training yang bisa menggunakan KTP dari luar Maluku Utara?" Untuk informasi itu jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.